kita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Cowo Sangin. Dengan berpegang teguh ketetapan hati untuk membakar habis musuh kita bersama, Roosevelt, Churchill, dan Van der Plas, maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya sampaikan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan ialah yang pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama atas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Haji Mat selaku Ketua BPU PKI beserta anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia mereka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal berikut ini: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Demikian usul-usul mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Pri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Saudara-saudara, dari dasar negara telah saya usulkan 5 bilangnya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi.
Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk Panitia Perumus Dasar Negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai Ketua, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Randes Mohatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Mohyamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan AA Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Mohyamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Keesokan harinya, pada sidang kedua, tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo yang menyampaikan pendapatnya di depan anggota BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Hajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk adalah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lain dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian usul-usul mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan-usulan mengenai dasar negara, dan kami pada masa reses setelah pembentukan panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil perumusan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberikan usul mengenai rumusan ini? Jika benar, mereka saya usul keluar. Silakan Dr. Supomo. Menurut saya, sebaiknya sikap utama yang melindungi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi penduduknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut saya, sebaiknya sikap utama yang melindungi ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi penduduknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan itu satu atau esa. Jadi karena itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Ya, saya setuju. Terima kasih Dr. Supomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang kedua BPUPKI ini
saya nyatakan berakhir. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.